Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Primananda, NIM 20010310108, kelas 1A D3 Teknik Listrik. Di video kali ini, saya akan membahas soal tugas 7 dari mata kuliah instalasi listrik. Video kali ini, kita akan membahas 5 buah soal. Sebelum masuk ke pembahasan soal, saya terlebih dahulu akan menjelaskan apa itu faktor daya. Faktor daya listrik adalah nilai perbandingan antara daya reaktif dengan daya nyata. Rentang nilainya berkisar antara 0 hingga 1. Faktor daya listrik dinyatakan dalam COS. Faktor daya berguna untuk mengetahui tingkat efisiensi energi pada suatu beban listrik melalui nilai daya yang tidak terpakai dan terbuang sia-sia selama beban bekerja. Dan selanjutnya, mengapa faktor daya harus diperbaiki? Pertama, bila daya nyata tinggi yang tergabung dengan faktor daya rendah tidak dikurangi, maka seluruh jaringan listrik dari pusat pembangkit ke sub-sirkuit pabrik harus mampu membawa arus beban lebih besar daripada yang diperlukan. Untuk alasan ini, otoritas penyedia listrik memasukkan ketentuan tagihan yang berhubungan dengan besarnya operasi faktor daya yang tinggi pada komersial dan industri. Kedua, selain meningkatkan tagihan listrik, instalasi faktor daya rendah akan menyebabkan kenaikan suhu operasi, rugi-rugi, tegangan, jatuh, dan efisiensi penggunaan energi listrik menjadi turun. Dan selanjutnya, telah dijelaskan pada slide berikut ini. Baiklah, kita akan masuk ke soal pertama. Buktikan bahwa faktor daya yang jelek menyebabkan rugi-rugi jaringan bertambah besar. Jawabnya adalah faktor daya jelek terjadi bila cos theta kurang dari 0,93. Bila cos theta semakin kecil, maka S semakin besar. Dengan demikian, KHA pengantar yang dibutuhkan juga semakin besar dan beban tagihan rekening listrik juga semakin besar karena rekening listrik dihitung per VAH. Soal kedua, bila diketahui bahwa daya nominal trafo 500 kVA, tegangan hubungan singkat 4% dan total daya yang disearahkan 50 kVA, tentukan satu daya hubung singkat PSC. Tentukan golongan kapasitor apakah standar, terisolasi lebih, atau dengan reaktor anti harmonik. Jadi yang pertama jawabannya adalah PSC sama dengan 500.000 per 0,04 jadi sama dengan 12.500 kVA. Dan yang kedua, SCC sama dengan 12.500 dibagi 240 sama dengan 52 kVA. Jadi, bila daya diserahkan adalah 50 kVA, maka nilai ini lebih dari rasio 5 cc per 240. Dengan demikian, digunakan ke satu itu kapasitor normal. Dan pada soal nomor 3, terdapat hasil sebagai berikut. Terdapat PSC-nya sama dengan 25.000 kVA dan SCC per 240 sama dengan 10 kVA dan SCC per 120 sama dengan 208 kVA. Jadi bila daya yang diserahkan adalah 150 kVA, maka nilai ini berada di antara nilai rasio SCC 240 dan SCC per 120. Dengan demikian, digunakan solusi kedua yaitu kapasitor terisolasi lebih. Pada soal keempat, diketahui PSC-nya terdapat 15,750 kVA dan SCC per 245-nya sama dengan 131 kVA. Bila daya yang diserahkan 200 kVA, maka nilai lebih besar dari nilai SCC per 120. Dengan demikian digunakan solusi ketiga yaitu kapasitor dengan reaktor anti harmonik.
Terakhir, bila diketahui kapasitor Farpos dengan spesifikasi 50 kVAR, 440 volt per 50 Hz, dapatkah kapasitor tersebut dipasang ke jaringan yang membutuhkan 50 kVAR dengan tegangan nominal 400 volt per 50 Hz? Mengapa demikian? Dapat karena 50 kVAR per 440 volt menunjukkan tegangan isolasi kapasitor, asalkan tegangan nominal jaringannya adalah 400 volt. Konsekuensinya, semakin tinggi tegangan isolasi kapasitor yang dipasang, maka dari segi ekonomi harga kapasitor semakin mahal. Dengan demikian, apabila tegangan nominal jaringan adalah 400 volt, maka harus dipilih tegangan isolasi kapasitor 400 volt juga. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.